Yang pertama mengenai perilaku. Perilaku dibagi menjadi dua yaitu perilaku aktif dan perilaku pasif. Perilaku aktif adalah perilaku yang dapat diamati secara langsung sedangkan perilaku pasif adalah perilaku dengan tindakan tidak langsung. Perspektif perilaku dalam psikologi sosial dibagi menjadi 4 yaitu perspektif perilaku berfokus mengamati perilaku sosial dengan memperhatikan perilaku yang diamati. Yang kedua perspektif kognitif menekankan pada perilaku sosial terbentuk dari mental dan yang ketiga adalah perspektif struktural mengenai perilaku kita dibentuk oleh lingkungan masyarakat dan yang terakhir perspektif interaksionis menekankan pada proses interaksi individu yang mempengaruhi perilakunya. Kemudian mengenai teori Sigmund Freud yang membahas mengenai 3 hal yang mempengaruhi personality yaitu id atau insting, lalu ada ego sebagai pengarah id atau pikiran logis dan yang terakhir adalah superego sebagai pembatas yang berakar pada nilai moral. Kemudian ada 3 jenis kepribadian yaitu introvert, kepribadian yang cenderung pendiam dan senang menyendiri, lalu ada kepribadian ekstrovert yang cenderung lebih aktif dalam bersosial dan yang terakhir adalah kepribadian ambivert adalah jenis kepribadian campuran dari introvert dan ekstrovert. Selanjutnya ada self-esteem. Pengertian self-esteem atau harga diri adalah perasaan pribadi seseorang yang menilai bahwa dirinya dapat bermanfaat serta dipercaya oleh orang lain. Aspek dalam harga diri itu ada 4, yaitu ada power, ada virtue, ada significance, dan ada competence. Faktor yang mempengaruhi harga diri itu ada 2, yaitu ada internal dan eksternal. Kalau internal itu ada keberanian individu, ada keberhasilan, ada kekuatan, dan ada performa individu. Lalu kalau eksternal ini ada lingkungan sosial termasuk keluarga. Selanjutnya ada self-control atau kontrol diri. Nah, ini artinya adalah kemampuan individu untuk memodifikasi perilaku, mengelola informasi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan, dan memilih salah satu tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakini. Fungsi self-control itu ada 4. Yang pertama, membatasi perhatian individu terhadap orang lain. Yang kedua, membatasi keinginan individu untuk mengendalikan orang lain di lingkungannya. Yang ketiga, membatasi individu untuk bertingkah laku buruk. Dan yang keempat, yaitu membantu individu untuk memenuhi kebutuhan individu secara seimbang. Aspek kontrol diri itu ada 3, yaitu yang pertama kontrol perilaku, yang kedua kontrol kognitif, dan yang ketiga kontrol keputusan. Faktor yang mempengaruhi itu ada 2, yang pertama ada faktor internal yang terdiri dari usia dan kematangan, dan yang kedua faktor eksternal yang terdiri dari lingkungan, keluarga, dan budaya. Jenis kualitas kontrol itu ada 3, yang pertama ada over control yaitu kontrol yang berlebihan, yang kedua under control yaitu tanpa perhitungan yang matang, dan 3 appropriate control itu kontrol yang tepat. Terakhir ada dari sudut pandang psikopatologi. Jadi, kesimpulannya, impulsivitas adalah kecenderungan untuk bertindak tanpa berpikir, misalnya mengucapkan sesuatu tanpa berpikir, membeli sesuatu yang tidak direncanakan, atau berlari ke seberang jalan tanpa melihat. Sampai taraf tertentu, perilaku seperti ini biasa terjadi, terutama pada anak-anak atau remaja, dan belum tentu juga merupakan pertanda adanya sebuah masalah. Selanjutnya, konsep dasar trauma. Penting untuk diketahui bahwa sebuah pengalaman tidak harus mengancam nyawa untuk menjadi traumatis. Kira-kira 2/3 dari kaum muda telah terpapar peristiwa traumatis saat mereka berusia 16 tahun. Peristiwa traumatis dapat memicu reaksi emosional hingga fisik yang membuat individu lebih rentan terhadap sejumlah kondisi kesehatan yang berbeda, termasuk serangan jantung, stroke, obesitas, diabetes, dan kanker. Orang yang mengalami peristiwa traumatis terkadang berkembang menjadi gangguan post-traumatic stress disorder, yakni suatu kondisi kejiwaan yang mempengaruhi 5 hingga 10% dari populasi umum, dan 2 kali lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan pria. PTSD adalah diagnosis terkait trauma yang paling sering dibicarakan. Berikut adalah beberapa gejalanya. Tentu saja, gejala ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengikuti kehidupan sehari-hari dan membuatnya sulit untuk fokus pada pekerjaan dan atau belajar ataupun tugas lainnya. Jenis peristiwa yang dapat menyebabkan trauma.
Risiko untuk masalah kesehatan mental dan fisik akibat trauma masa lalu akan meningkat seiring dengan jumlah peristiwa yang kita alami. Risiko akan jauh lebih tinggi jika kita memiliki 3 atau lebih pengalaman negatif atau pajanan yang disebut adverse childhood. Pertama, efek fisik. Ketika kita mengalami sesuatu yang memicu kecemasan, respons stres akan aktif dan tubuh akan menghasilkan lebih banyak adrenalin, detak jantung, dan tubuh mulai bersiap untuk perubahan perilaku. Orang yang menderita ingatan traumatis mungkin akan mencoba menghindarinya dengan berperilaku berisiko seperti minum, merokok, penggunaan narkoba, atau bahkan makan berlebihan untuk kenyamanan. Itu semua bisa digunakan sebagai mekanisme coping, cara mengatasi disregulasi emosional yang terjadi saat seseorang mengalami trauma. Yang pertama ada efek jangka pendek. Efek jangka pendek ini seperti takut, rasa bersalah, marah, ketidakpercayaan, kesedihan, kebingungan, atau yang terus-menerus tentang peristiwa tersebut. Namun semua efek ini adalah reaksi yang normal dan sehat terhadap trauma. Ini bisa bertahan hingga 1 bulan setelah trauma terjadi dan perlahan-lahan bisa berkurang seiring waktu. Kedua, efek jangka panjang. Efek jangka panjang ini biasa terjadi pada anak-anak yang mengalami trauma. Dalam jangka panjang ada hubungan yang kuat antara trauma dan hasil kesehatan mental dan atau fisik yang buruk. Namun dalam banyak kasus, kaum muda dapat bangkit kembali dengan dukungan yang tepat. Yang ketiga, efek perkembangan. Efek perkembangan ini dapat mengubah cara otak kita tumbuh yang secara negatif akan mempengaruhi kemampuan kita untuk belajar. Masuk ke subbab yang kedua, ada respon, reaksi, dan coping. Stress model respon dikembangkan oleh Hans Selye. Selye adalah ahli yang dikenal luas karena penelitian dan teorinya tentang stres yang berkaitan dengan aspek fisik dan kesehatan. Selye menekankan bahwa stres merupakan reaksi atau tanggapan tubuh yang secara spesifik terhadap penyebab stres, yang mana mempengaruhi kepada seseorang. Berikut ada proses terjadinya respon. Respon stres dimulai di otak. Ketika seseorang menghadapi bahaya, mata atau telinga mengirimkan informasi ke amigdala. Amigdala itu adalah area otak yang berkontribusi pada pemrosesan emosi. Amigdala menafsirkan gambar dan suara. Saat seseorang mengalami peristiwa stres, amigdala mengirimkan sinyal mara bahaya ke hipotalamus, yang kemudian nantinya hipotalamus mengaktifkan sistem saraf simpatis dengan mengirimkan sinyal melalui syaraf otonom ke kelenjar adrenal. Pengertian stres respon. Hasil stres bersumber dari dalam diri individu, yang meliputi perubahan kondisi psikis, emosional, dan psikologis. Tubuh secara spontan akan bereaksi terhadap ancaman yang termasuk sumber stres, dan respon tubuh terhadap ancaman itu merupakan stres respon. Jadi, stres respon ini dapat disimpulkan sebagai reaksi tubuh secara jasmania terhadap sumber-sumber stres yang ada atau rangsangan yang menyerang tubuh. Jika dikaitkan dengan topik yang sebelumnya, rasisme dan diskriminasi termasuk ke dalam sumber stres yang akan mempengaruhi psikologi seseorang. Di sini ada contoh pengaruh rasisme dan diskriminasi terhadap psikologi seseorang. Ada 2 penelitian. Yang pertama penelitian mengenai masyarakat Muslim yang menjadi masyarakat minoritas di Thailand, dan penelitian yang kedua adalah mengenai siswa pribumi dan non-pribumi di sekolah multikultural. Berikut ada model stres yang diperkenalkan oleh Selye, yang bernama General Adaptation Syndrome atau disingkat sebagai GIS. Di dalam GIS ini ada 3 tahapan stres respon. Tahap yang pertama ada alarm atau tanda bahaya. Ini adalah kondisi yang tidak diinginkan dan terjadi ketika ada perbedaan antara kenyataan yang sedang terjadi dengan situasi yang diharapkan. Tahap yang kedua ada resisten atau perlawanan. Terjadi saat alarm tidak berakhir atau terus-menerus berlangsung. Nah, di tahap yang ketiga ada exhaustion atau kelelahan, yang dimana kondisi tubuh benar-benar tidak sanggup lagi mengadakan perlawanan terhadap sumber stres. Coping stres adalah suatu proses pemulihan kembali dari pengaruh pengalaman stres atau reaksi fisik dan psikis yang berupa perasaan tidak enak, tidak nyaman, atau tertekan yang sedang dihadapi individu, yang meliputi strategi kognitif dan perilaku yang digunakan untuk mengelola situasi penuh stres dan emosi negatif yang tidak menguntungkan.
Stresor merupakan problema psikologis yang selalu terjadi pada diri individu. Stresor dalam kehidupan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kewaspadaan, kematangan kepribadian, dan kompetisi dalam kehidupan. Coping dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada coping psikologis, yaitu reaksi persepsi atau penerimaan individu terhadap stresor. Yang kedua, coping psikososial, yaitu reaksi psikososial terhadap adanya stimulus stres yang diterima atau dihadapi oleh individu. Bentuk-bentuk strategi coping juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada problem focused coping, yang berarti berorientasi pada permasalahan. Dan yang kedua, ada emotion focused coping yang berarti berorientasi pada emosi. Faktor psikososial merupakan pengaruh sosial, budaya, atau lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan perilaku individu. Contohnya di sini yaitu dukungan sosial, tekanan psikologis, dan beban kerja. Pada konseptual framework WHO, diketahui bahwa faktor psikososial termasuk dalam determinan antara sosial yang mempengaruhi kesehatan. Faktor ini dapat mempengaruhi perilaku seseorang yang berdampak pada kesehatannya, hingga secara langsung dapat mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Ini merupakan bagian psikososial P2S. Dijelaskan bahwa psikososial P2S yang diawali dengan determinan sosial pada level makro membentuk tingkat stratifikasi sosial di masyarakat. Adanya stratifikasi ini akan menghasilkan perbedaan dalam paparan dan rentetan antar kelompok dalam faktor penentu kesehatan. Perbedaan ini akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan fisik dan mental seseorang yang dimediasi oleh faktor psikososial, kebiasaan yang berhubungan dengan kesehatan, dan faktor biologi. Next, mengenai keterkaitan faktor psikososial dengan kejadian penyakit menular. Faktor psikososial memiliki keterkaitan dengan imunitas tubuh seseorang. Orang dengan stres kronis mengalami penurunan sel B, sel T, dan sekresi IgA saliva, sehingga mempengaruhi interaksi dari sistem saraf pusat, endokrin, dan sistem kekebalan. Next, mengenai keterkaitannya dengan penyakit tidak menular. Gangguan emosional dan stres kronis dapat memicu terjadinya aterosklerosis. Adanya gangguan tersebut akan merangsang sumbu sistem saraf simpatik dan HPA aksis. Stimulasi kronis dari output respon pusat menyebabkan berbagai macam respon fisiologis, seperti resistensi insulin dan yang lain.